Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Gua Amira dan kali ini kita akan membahas salah satu kasus misteri terbesar di Singapura yang hingga sekarang masih belum terjawab. Kasus ini dianggap mengubah persepsi orang tua terhadap anak-anak mereka yang akan pergi ke sekolah. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa berikan dukungan dengan klik subscribe, dan kalau kalian penonton setia Ruang Gelap, thank you very much, I adore you all. Inilah kisah The Disappearance of McDonald's Boys atau kasus hilangnya anak McD atau McDonald's. Pada siang hari tanggal 14 Mei 1986, Toh Hong Huat yang berumur 12 tahun bersiap-siap untuk pergi ke sekolah siang itu. Ibunya, Tan Gok Kwan, juga ikut bersiap-siap karena akan mengantar anaknya pergi ke sekolah. Tapi, hari itu Hong Huat meminta izin pada ibunya untuk dibiarkan pergi ke sekolah sendirian. Awalnya ibunya ini bingung kenapa Hong Huat ingin pergi sendirian karena Hong Huat ini anaknya pemalu dan lebih senang pergi-pergi kalau ada ibunya. Tapi setelah Hong Huat menjelaskan kalau dia ini akan bertemu dengan Chin An dan mereka akan jalan ke sekolah bareng, ibunya ini memberikan izin karena Chin An ini teman sekelas yang juga dekat dengan Hong Huat. Sebelum meninggalkan rumah, Hong Huat sempat berpesan pada ibunya untuk dibuatkan pork chop dan disiapkan cemilan untuk makan malam. Lalu Hong Huat mengucapkan salam, dan tanpa ibunya ketahui, Hong Huat tidak akan pernah kembali untuk makan malam bersamanya lagi. Owen Primary School baru akan memulai pelajaran siang itu di pukul 12.55. Tapi pada pukul 12.30 sudah banyak murid yang berdatangan, salah satunya Wang Piwei. Saat Wang Piwei menunggu kelas dimulai, ia bertemu dengan teman sekelasnya yang bernama Keh Chin An. Chin An yang melihat Wang Piwei meminta Wang Piwei untuk menjaga tasnya karena Chin An ini mau membeli sesuatu di kedai yang dekat dengan sekolah mereka. Tapi yang membuat Wang Piwei bingung, meskipun sudah jam 12.55 dan kelas sudah dimulai, Chin An masih tidak kunjung datang. Wang Piwei lalu meletakkan tas Chin An di bangku tempat terakhir mereka bertemu karena dia berpikir Chin An pasti akan segera datang. Tapi ternyata siang itu saat pelajaran dimulai dan guru mulai mengabsen murid mereka, untuk pertama kalinya muridnya yang bernama Hong Huat dan Chin An tidak ada di dalam kelas. Menyadari Chin An dan Hong Huat tidak ada di dalam kelas, sang guru lalu menelpon kedua orang tua murid ini untuk menanyakan kabar anak mereka. Mendengar kabar ini, orang tua Chin An langsung panik karena harusnya Chin An ada di dalam kelas. Mengetahui bahwa dua anak ini hilang, orang tua dan pihak sekolah segera melapor ke polisi dan polisi segera menanggapi laporan kasus hilang ini. Awalnya polisi menduga Chin An dan Hong Huat ini adalah korban penculikan. Tapi seiring waktu berjalan, tidak pernah ada telepon yang meminta tebusan sehingga polisi yakin mereka bukanlah korban penculikan yang menginginkan uang. Ditambah lagi, kedua anak ini tidak berasal dari keluarga yang kaya, sehingga muncullah dugaan bahwa kedua anak ini mungkin sengaja melarikan diri. Tapi fakta bahwa Chin An tidak membawa celengannya yang masih utuh di rumah, dan fakta bahwa Chin An ini anak satu-satunya dari pasangan Tai Mina dan Keh Chin Po, meskipun memang kedua orang tua Hong Huat sudah bercerai, ibunya yang bernama Tan Gok Kwan itu sangat-sangat sayang dengan Hong Huat, apalagi Hong Huat ini satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki. Juga, kalau memang Hong Huat ingin melarikan diri, kenapa dia meminta ibunya untuk memasak dan juga menyiapkan cemilan di malam itu? Sehingga dugaan bahwa kedua anak ini sengaja kabur dari rumah itu segera ditampik. Namun hari menjadi minggu dan minggu menjadi bulan, baik Chin An maupun Hong Huat tidak pernah terlihat lagi. Sehingga banyak orang yang mulai berpikir kemungkinan dua anak ini bermain di sekitar sungai dan terseret arus hingga mereka tenggelam. Pada 2 Juni sebulan kemudian, keluarga menjanjikan hadiah uang sebesar $1.000 Singapura untuk siapapun yang punya informasi tentang keberadaan dua anak ini. Lalu pada 3 Juli, keluarga menaikkan lagi
lagi hadiah uang menjadi 2.000 dolar Singapura. Namun tetap tidak ada informasi yang bisa menunjukkan di mana keberadaan anak ini. Dulu karena belum ada internet, satu-satunya media yang bisa digunakan oleh para polisi dan para pencari ini dengan menyebarkan poster dan juga menampilkan wajah para anak di berita. Dan tercatat pada 17 Juli, polisi membagikan 30.000 lembar flyer. Lalu mereka mulai menerima informasi bahwa beberapa orang melihat kedua anak ini. Sebuah informasi mengatakan bahwa dua anak yang sangat mirip dengan Chin An dan Hong Hua terlihat di Pulau Ubin. Lalu ada informasi yang mengatakan mereka melihat dua anak ini di St. Johnson's. Lalu ada lagi informasi yang mengatakan kedua anak ini terlihat di Sentosa. Tapi saat polisi dikirim untuk menjelajahi daerah ini, mereka tidak mendapatkan informasi apapun dan lagi-lagi menemui jalan buntu. Lalu beberapa hari kemudian ada informasi bahwa dua anak ini terlihat di terminal bus Singapura menuju Johor Bahru atau JB bersama dua laki-laki Chinese yang kira-kira berumur 40 tahunan. Namun lagi-lagi informasi ini menemui jalan buntu karena tidak ditemukan apapun. Pada 3 September, polisi mulai kebingungan kemana lagi mereka harus mencari. Dan pada 3 September akhirnya ada sedikit keterangan. Pada pukul 11.30 malam, ayah Keh Chin An mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal. Dan isi percakapan ini sangat-sangat menakutkan sampai ayah Chin An mengalami stroke di tempat dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu setengah jam kemudian giliran ibu dari Hong Huat yang mendapatkan telepon dari sang penelpon dan mengatakan bahwa Hong Huat tidak akan pernah kembali lagi ke rumah. Sedangkan ayah Chin An sendiri saat sadar dari stroke-nya itu lupa apa yang dia dengar di telepon. Sedih banget guys. Namun kedua pihak keluarga ini tetap tidak putus asa. Pada 22 September mereka kembali menaikkan hadiah uang menjadi 20.000 dolar Singapura. Lalu pada 4 Oktober, McDonald's di Singapura ikut membantu penyelidikan kasus kedua anak ini. Di mana mereka berjanji memberikan hadiah uang 100.000 dolar Singapura untuk informasi apapun terkait Chin An dan Hong Huat dan juga menempelkan poster-poster hilangnya dua anak ini di 16 cabang mereka di Singapura. Dan karena hal inilah kasus Chin An dan Hong Huat dinamakan sebagai kasus hilangnya anak McDonald's. Polisi juga memperluas pencarian hingga ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia karena mereka mulai yakin kemungkinan besar kedua anak ini sudah tidak ada lagi di Singapura. Namun karena tetap tidak ada petunjuk apapun, setelah beberapa bulan investigasi dilakukan, sebuah fakta akhirnya terungkap. Bahwa ternyata ibu yang selama ini tinggal dengan Hong Huat bukanlah ibu kandung Hong Huat. Hong Huat ini sebenarnya anak dari hasil perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita lain. Tapi Hong Huat diasuh oleh Tan Gok Kwan dan tidak pernah tahu bahwa ibu yang tinggal dengannya ini bukanlah ibu kandungnya. Apalagi akte kelahiran Hong Huat sendiri sudah dimanipulasi. Sedangkan wanita selingkuhan ayahnya yang merupakan ibu kandung Hong Huat ini sudah move on dan punya keluarga lain yang nggak pernah sama sekali kontakan lagi dengan Hong Huat. Dan sejak bercerai, Hong Huat ini tidak diizinkan untuk bertemu dengan ayahnya. Dan itulah kenapa ayah Hong Huat ini dulunya beberapa kali diam-diam membawa kabur Hong Huat seusai pulang sekolah, sampai guru di sekolah Hong Huat itu mengadukan hal ini ke ibunya. Ibunya lalu memindahkan Hong Huat ke sekolah lain tanpa memberitahu ayah kandung Hong Huat. Begitu polisi mengetahui cerita ini, mereka segera menaruh curiga pada ayah kandung Hong Huat yang sudah pindah ke Johor Bahru. Dan somehow ini tuh relate dengan informasi orang yang mengatakan mereka melihat Hong Huat dan Chin An di Johor Bahru. Polisi juga menelusuri keberadaan ibu kandung Hong Huat yang sangat-sangat tertutup dan tidak pernah mau diinterview secara langsung. Jadi beberapa kali polisi dan juga pihak media yang mau menginterview dia itu harus melalui telepon. Meskipun sebenarnya petugas atau media itu udah sampai di gedung apartemennya, ibu kandung Hong Huat ini tetap nggak mau menemui mereka, menyuruh mereka untuk kayak nunggu di tangga. Nggak boleh ada satu orang pun yang masuk. Jadi biasanya pihak media atau penyelidik itu duduk di tangga, terus mereka ini komunikasi lewat telepon. Salah satu media mengatakan mereka tuh pernah cuman ngeliat ibu kandung Hong Huat tuh sekali, itu pun dari jauh. Dan untuk menghargai privasi ibu kandung Hong Huat yang tidak mau dilibatkan dengan kasus hilangnya anak ini, dan disinilah ibu kandung Hong Huat mengaku 1 minggu sebelum Chin An dan Hong Huat menghilang, ia menerima telepon dari ayah kandung Hong Huat yang menanyakan apakah ia bersedia untuk kembali merawat Hong Huat.
Dan dijawablah oleh ibu kandungnya ini kalau dia tidak bersedia. Dan ayah kandung Hong Hwat mengancam ibu kandung Hong Hwat agar tidak memberitahu siapapun tentang telepon itu. Dan kini polisi yakin ayah Hong Hwat mungkin adalah kunci di balik misteri kemana Chin An dan Hong Hwat menghilang. Seolah-olah kasus ini mulai menemui titik terang, polisi lalu menyatakan mereka telah berhenti menginvestigasi ayah kandung Hong Hwat karena tidak ada bukti yang memadai. Pada tahun 2001, pihak media The Straits Times berusaha untuk mewawancarai ayah kandung Hong Hwat yang tinggal di sebuah desa yang sangat kecil di Johor Bahru. Dan saat itu mereka ini tersesat, jadi mereka membawa foto Hong Hwat dan Chin An untuk menanyai ke sekitar apakah mereka mengenali ayah dari Hong Hwat yang hilang ini. Dan ternyata penghuni desa di sana mengenali Hong Hwat sebagai anak yang hilang. Dan mereka ini kayak nggak suka ditanya-tanyai soal Hong Hwat. Sampai akhirnya media berhasil menemui sepupu dari ayah kandung Hong Hwat yang mengatakan bahwa kedatangan media tidak diterima dan juga Hong Hwat tidak ada di desa itu. Padahal tujuan media datang ke sana itu untuk mewawancarai ayah kandung Hong Hwat, bukan mencari Hong Hwat. Sehingga banyak orang yang berspekulasi bahwa Hong Hwat dan Chin An sebenarnya itu tinggal di desa ini namun disembunyikan. Karena warga desa tidak senang dengan kedatangan mereka, akhirnya pihak media yang ingin menginvestigasi ini pulang. Tapi karena polisi menghentikan penyelidikan terhadap ayah kandung Hong Hwat, banyak orang yang percaya mungkin ayah kandung Hong Hwat memang tidak tahu di mana Hong Hwat berada. Sehingga muncullah teori kedua yang diawali dengan pengakuan warga Singapura yang sedang berjalan-jalan di Thailand mengatakan bahwa mereka melihat anak yang sangat mirip dengan Chin An dan Hong Hwat itu sedang mengemis di jalanan, namun tangan dan kaki mereka itu sudah dipotong. Sehingga banyak orang yang percaya mungkin dua anak ini memang diculik oleh orang yang tak dikenal dan menjadi korban perdagangan anak-anak yang dikirimkan ke Bangkok. Namun polisi yang kemudian melakukan pencarian besar-besaran di Thailand tidak menemukan apapun, sehingga banyak orang yang meragukan bahwa teori ini memang benar. Lalu ada juga teori ketiga, ini lebih ke rumor bahwa Chin An dan Hong Hwat dijadikan tumbal atas pembangunan MRT stasiun Bishan yang saat itu memang sedang dalam pembangunan dan selalu terkendala. Karena katanya pembangunan ini tuh menggali kuburan. Meskipun teori ini nggak punya bukti jelas dan juga lebih ke superstition, tapi banyak orang yang percaya mungkin kalau teori ini benar, ini adalah alasan kenapa tubuh Chin An dan Hong Hwat tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Setelah Chin An menghilang, keluarganya segera pindah ke alamat baru. Tapi, ibu Chin An setiap hari itu selalu datang ke rumah lama mereka dan menunggu di depan pintu, berharap suatu hari Chin An akan pulang. Sedangkan ayah Chin An sendiri sudah meninggal dunia tanpa mengetahui jawaban. Di sisi lain, ibu angkat Hong Hwat memutuskan untuk kembali ke Malaysia di mana dia berasal dan sempat menjalankan penyelidikan selama bertahun-tahun di Malaysia sehingga membuat banyak orang berpikir bahwa mungkin Hong Hwat memang disembunyikan di Johor Bahru bersama ayah kandungnya. Tapi melihat sampai sekarang tetap tidak ada jawaban atas misteri ini, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita doakan agar keluarga Chin An dan Hong Hwat segera mendapatkan jawaban kemana dua anak kecil mereka pergi. Untuk lebih banyak cerita misteri, true crime, dan konspirasi, Ruang Gelap akan terus berusaha untuk update setiap hari. Jadi kalau kalian ingin request cerita atau topik, jangan sungkan untuk tulis komen di bawah. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.